mengarahkan ke air Zam-Zam, tempat air Zam-Zam. Maka Bapak Ibu akan diajak untuk minum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam ini tergantung niatnya Bapak Ibu. Niatnya pengen sehat, insya Allah sehat. Niatnya pengen cerdas, insya Allah cerdas. Apa niatnya? Ya, maka pada saat sebelum minum berdoa terlebih dahulu. Ini sekilas air Zam-Zam itu air yang memang hanya ada di Makkah. Itu ada satu mata air dari surga yang arahnya dari Hajar Aswad. Ya, ini keluarnya dari Hajar Aswad. Sehingga pada saat dibaca, kita baca doanya, itu ada air surga yang bisa menyehatkan banyak tentang orang yang sakit, ya, orang yang punya hajat dan sebagainya. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, cara minumnya pakai tangan kanan menghadap kiblat dan disunahkan berdiri bukan duduk, ya, khusus untuk air Zam-Zam. Berdiri menghadap kiblat, terus kemudian membaca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru setelah itu minum. Cara minumnya baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum satu kali, selesai teguk alhamdulillah. Minum lagi bismillah alhamdulillah. 3 kali bismillah alhamdulillah. Setelah itu selesai, kalau masih ada airnya bisa ditempel. Kalau yang sakit mata, airnya mudah-mudahan bisa menyembuhkan bagian-bagian mata, ya. Yang sakit kepala di ubun-ubun, insya Allah, ya. Yang suka sakit perut di bagian perut, pinggang dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat dari segala penyakit. Ya. Kita masuk sekarang ke sa'i, ya. Setelah tawaf, Bapak Ibu akan diajak ke tempat sa'i. Sa'i adalah berlari kecil atau berjalan juga, mulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Oke, dilanjutkan. Tata cara sa'i, ya. Memulai sa'i dari Safa, dan ini pastikan menginjak bukit. Sekarang nggak bisa menginjak bukitnya, karena bukitnya itu sudah di border, sudah dikelilingi sekitar pinggirannya, ya. Nanti naik sedikit, ya. Kalau dulu sampai ke bukit, ke batunya, sekarang tidak, di pinggirannya. Kemudian menghadap ke kiblat, kemudian berdoa, ya. Ini salah satu takbir, ya. Takbir yang diungkapkan pada saat kita berada di tempat sa'i di Safa. Kita mulai, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini dibacakan. Setelah itu baru Bapak Ibu berjalan dari Safa ke Marwah. Dan di saat berjalan Bapak Ibu berdoa di dalamnya. Karena itu Safa Marwah itu tempat-tempat mustajab. Selama 7 putaran dari Safa ke Marwah. Kemudian berhenti sejenak melihat ke Ka'bah, doa, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, sampai 7 kali, yang terakhirnya di Marwah. Kemudian setelah doa dan sebagainya sampai di Marwah, maka uraian berikutnya adalah dilanjutkan. Ini pada saat sa'i, ya, Safa, Marwah, Marwah ke Safa yang kedua, kemudian yang ketiga dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa keempat, Safa ke Marwah kelima, sampai nanti yang terakhir di Marwah, ya. Ini tata cara sa'inya. Oke, dilanjut. Nah, ini Marwah Safa itu kurang lebih jaraknya sekitar 400 meter, ya. 400 meter antara Safa ke Marwah. Di salah satu tempat sa'inya, dingin lah di sana betulnya karena banyak AC-nya. Berbeda dengan zaman dulu. Ini kalau dulu tidak ada AC, ini dibuka bagian pinggirannya. Ini dilanjut. Setelah sa'i selesai, ya, maka dilakukan apa?
doa selesai sa'i, dan dilanjutkan tahallul. Tahallul adalah berniat mengakhiri umrah, atau kalau yang berhaji mengakhiri hajinya dengan mencukur seluruh rambutnya atau sebagiannya. Kalau bapak-bapak biasanya Pak, dianjurkan untuk botaknya dihabiskan. Ya. Ini salah satu rukun yang terakhir sebelum tertib ya. Tahallul ini memotong sebagian minimal 3 helai. Bagi ibu-ibu, cara tahallulnya nanti seperti semuanya itu diambil dari belakang, ya. Sebaiknya yang memotong adalah ibu-ibu lagi, kalau tidak suaminya, ya. Jadi ambil seolah-olah diurut dari depan sampai ke ujung rambutnya, diambil ujung rambutnya baru digunting. Untuk bapak-bapak bisa dipotong sedikit terlebih dahulu, kemudian nanti ketemu tukang cukur bisa dihabiskan, ya, dihabiskan rambutnya. Dan ini Bapak Ibu ada pelajaran di dalamnya, bahwa di saat Bapak Ibu melaksanakan berangkat dari Jakarta, berangkat dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah dalam rangka ibadah, sampai tahallul, rambut ini akan jadi saksi Bapak Ibu di yaumil akhir, bahwa Bapak Ibu mengerjakan kebaikan, memenuhi panggilan Allah. Rambut saja tidak masuk neraka, apalagi badannya. Maka yang diharapkan rambutnya menjadi saksi untuk kita semuanya di yaumil akhir. Maka selesai tahallul, sudah selesailah semua rangkaian ibadah umrah. Nah, ini kalau sudah tahallul, sudah selesai. Kembali lagi ke hotel, pakai pakaian biasa lagi, pakaian berjahit. Bapak-bapak boleh pakaian dalam lagi, ya. Pakai pakaian pakai wangi-wangian, terus kemudian boleh menggunting kuku, menggunting rambut dan sebagainya, ya. Oke, sebagian itu ringkasan umrahnya, ya. Ringkasan umrah yang pertama adalah ihram. Jadi berniat, di saat menggunakan ihram berniat umrahnya. Kedua adalah tawaf. Ketiga sa'i. Keempat tahallul. Ya, ini hanya 4 saja, dan ini harus tertib, ya, sesuai urutan. Lanjut. Ini umrah pertama pada saat datang yang di Madinah, ya. Umrah pertama setelah kita hadir di Madinah 3 hari, maka Bapak Ibu akan menuju ke tempat miqat di Bir Ali atau Masjid Dzulhulaifah, dan disinilah Bapak Ibu berniat umrahnya di tempat miqat, baru menuju ke Makkah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Ya, lanjut. Setelah di Mekah, Bapak Ibu nanti akan umrah yang kedua. Umrah yang kedua bisa dimanfaatkan untuk membadalkan umrah keluarganya. Bagi orang tuanya yang meninggal, yang sudah meninggal, ya. Syaratnya yang boleh dibadalkan adalah orangnya sudah meninggal atau orangnya sakit dan tidak bisa dibawa ke Mekah. Itu boleh dibadalkan. Tidak mungkin untuk dibawa ke Mekah, maka itu boleh dibadalkan. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu dari hotel bisa ke Masjid Tan'im. Itu kurang lebih sekitar 5-10 menit sudah sampai Masjid Tan'im. Naik bus, ya. Kemudian nanti pulang lagi, masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, ya. Kemudian melakukan lagi setelah niat di Tan'im, ya. Labbaik Allahumma umratan, maka dilanjut dengan tawaf sampai Mekah, sa'i, tahallul. Sudah selesai ke umrahnya untuk ibunya. Misalkan yang sudah meninggal ibunya, maka badal umrah untuk ibunya. Nanti ini kalau paketnya ini 1 kali tambahan, ya, umrah kedua. Boleh nggak setelah umrah kedua umrah lagi? Boleh, silakan. Biasanya umrah mandiri, minta bantuan pembimbing. Boleh nggak saya diantarin ke Tan'im?
naik taksi atau naik apa ya, sampai di sana niat labbaik Allahumma umratan. Untuk siapa? Untuk bapak. Contohnya almarhum bapaknya. Labbaik Allahumma umratan an. Bapak namanya nama siapa? Sebutkan. Pakai an. Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Maka dia membadalkan. Boleh nggak sehari 3 kali umrah? Boleh kalau kuat. Boleh. Pagi habis subuh berangkat umrah. Habis makan siang asar umrah. Boleh nggak? Nah, nanti jam 1 malam pergi ke Tamim, ramai juga di sana. Ya, sebelum subuh udah keliling-keliling umrah, subuh 3 kali bisa. Ya. Tapi harus jaga fisik ya. Jangan sampai nanti fisiknya tidak kuat. Boleh, urut aja kakeknya, neneknya, kali ada gurunya, ibunya, bapaknya, ya, selama masih kuat. Kalau yang tidak kuat bisa minta tolong dibadalkan umrahnya sama pembimbing, ya. Pak Ustadz, boleh nggak nih badalkan orang tua saya? Itu boleh. Nanti bisa menghubungi pembimbingnya. Kurang lebih seperti itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga Bapak Ibu mendapatkan umrah yang